Indonesia memasuki era baru pertahanan udara pada tahun 2025. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya pesawat tempur generasi modern yang selama ini hanya menjadi impian kini benar-benar menjadi kenyataan. Nama itu adalah Dassault Rafale, jet tempur multirole buatan Prancis yang kini resmi bergabung dengan armada TNI Angkatan Udara. Kehadirannya tidak hanya sekadar menambah kekuatan, tetapi juga membawa pesan kepada dunia bahwa Indonesia siap berdiri sejajar dengan kekuatan udara global. Rafale dikenal sebagai salah satu jet tempur paling mematikan di dunia. Dengan desain aerodinamis yang elegan dan teknologi canggih yang melekat pada setiap bagiannya, pesawat ini mampu menjalankan berbagai misi sekaligus. Dari superioritas udara, serangan darat, hingga peperangan elektronik, Rafale adalah simbol fleksibilitas dan kekuatan. Tidak heran, banyak negara menjulukinya sebagai game changer dalam peperangan modern. Pada tanggal 19 September tahun 2025, sejarah tercipta ketika jet Rafale pertama untuk Indonesia resmi menjalani penerbangan perdananya. Sorak-sorai, kebanggaan, dan harapan rakyat menyatu ketika kabar ini diumumkan. Bagi TNI AU, ini bukan hanya sekadar menerima jet baru, tetapi sebuah lompatan besar dalam modernisasi alutsista. Bayangkan, pesawat dengan teknologi radar AESA paling mutakhir, kecepatan Mach 1,8, dan kemampuan membawa berbagai jenis persenjataan, kini berada dalam genggaman bangsa Indonesia. Rafale bukanlah sekadar jet yang bisa terbang cepat. Ia dirancang untuk bertahan dalam kondisi perang yang paling ekstrim sekalipun. Dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik SPECTRA, Rafale mampu mendeteksi, mengganggu, bahkan menetralkan ancaman dari rudal musuh sebelum sempat mengenai target. Dalam peperangan modern, di mana kecepatan informasi dan teknologi menentukan hidup mati, kemampuan ini membuat Rafale nyaris tak tertandingi. Selain itu, Rafale juga mampu membawa berbagai jenis senjata mematikan. Dari rudal udara ke udara MICA dan meteor yang bisa menghantam musuh di luar jangkauan visual, hingga rudal udara ke darat SCALP yang mampu melumpuhkan target strategis dengan presisi tinggi. Dengan kata lain, Rafale bisa menghancurkan musuh dari jauh tanpa harus masuk ke wilayah bahaya. Inilah yang membuat banyak analis militer menyebutnya sebagai senjata pamungkas di era modern. Namun, lebih dari sekadar teknologi, masuknya Rafale ke Indonesia adalah tentang pesan politik dan kedaulatan. Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa negeri ini tidak akan tinggal diam di tengah dinamika geopolitik Asia Pasifik yang semakin panas. Laut China Selatan, ancaman teritorial, serta persaingan kekuatan global menuntut Indonesia memiliki alutsista yang mampu menjaga kedaulatan udara. Rafale adalah jawaban nyata dari tantangan tersebut. Bagi TNI AU, Rafale bukan hanya sebuah alat perang. Ia adalah sekolah terbang baru, tempat para penerbang terbaik bangsa ditempa dengan standar internasional. Pilot Indonesia kini mendapat kesempatan melatih kemampuan mereka dengan salah satu jet paling canggih di dunia. Bayangkan, generasi muda penerbang yang dulu hanya bisa bermimpi mengendalikan teknologi kelas dunia, kini benar-benar duduk di kokpit Rafale, menguasai langit Nusantara dengan penuh percaya diri. Kontrak pembelian 42 unit Rafale dari Prancis adalah salah satu langkah strategis terbesar dalam sejarah pertahanan Indonesia. Tidak hanya sekadar membeli, tetapi juga membuka jalan kerjasama teknologi, perawatan, dan transfer pengetahuan. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya bergantung pada luar negeri, tetapi perlahan membangun fondasi kemandirian pertahanan. Kehadiran Rafale juga menandakan perubahan besar dalam doktrin militer Indonesia. Dari sekadar fokus pertahanan, kini Indonesia mampu melakukan proyeksi kekuatan. Artinya, TNI AU tidak hanya bisa menjaga langit sendiri, tetapi juga punya kemampuan ofensif untuk melumpuhkan ancaman dari jauh sebelum sempat mendekat. Ini adalah langkah berani yang menjadikan Indonesia semakin disegani di kawasan Asia Tenggara. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran Rafale menimbulkan decak kagum sekaligus kecemasan dari negara lain. Bagi sahabat, ini adalah tanda bahwa Indonesia siap bekerja sama menjaga stabilitas kawasan. Bagi lawan, ini adalah peringatan keras bahwa Indonesia tidak bisa diremehkan. Setiap kali Rafale mengudara, ia membawa pesan, langit Nusantara tidak untuk diganggu. Meski begitu, perjalanan Rafale di Indonesia baru saja dimulai.
Tantangan besar menanti, mulai dari integrasi dengan sistem pertahanan yang sudah ada, kesiapan infrastruktur, hingga penguasaan teknologi oleh personel dalam negeri. Tetapi dengan semangat gotong royong, tekad, dan dukungan penuh rakyat, tantangan itu bukanlah halangan. Sebaliknya, inilah momen kebangkitan kedirgantaraan Indonesia. Bayangkan dalam beberapa tahun ke depan, puluhan Rafale mengisi langit Nusantara, terbang gagah di atas ribuan pulau, menjaga setiap jengkal kedaulatan. Bayangkan kekuatan tempur TNI AU yang kini tidak lagi dipandang sebelah mata, tetapi diakui sebagai salah satu yang paling modern di kawasan. Bayangkan rasa aman rakyat ketika tahu bahwa bangsa ini punya tameng udara terbaik. Semua itu kini bukan lagi sekadar mimpi, melainkan kenyataan yang sedang terwujud. Dassault Rafale 2025 adalah simbol era baru bagi Indonesia. Ia adalah bukti bahwa bangsa ini mampu melangkah maju dengan percaya diri, berinvestasi pada kekuatan masa depan, dan berdiri sejajar dengan negara-negara besar. Lebih dari sekadar pesawat tempur, Rafale adalah cermin dari mimpi dan ambisi Indonesia untuk menjadi kekuatan yang diperhitungkan di panggung dunia.